Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Syafi selaku dosen pengampu mata pelajaran sosioantropologi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai masyarakat dan pranata sosial. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri ya, Reina Iranti dengan NIM 056 dan Bagus Fikri dengan NIM 057. Adapun sub pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, pengertian pranata dan masyarakat. Kedua, interaksi sosial. Ketiga, perilaku penyimpangan dan pengendalian sosial. Dan yang keempat, stratifikasi sosial. Materi pertama mengenai pengertian pranata dan masyarakat. Akan saya sampaikan sendiri. Pranata. Keberadaan pranata sosial merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat yang terstruktur dan sistematis untuk menjelaskan dan mengatur hubungan serta kebutuhan pokok antar individu maupun kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Dikutip dari buku Pengantar Antropologi pada tahun 2019 yang ditulis oleh Gunsun Nurmansyah, Nunung Rodiyah, dan Reca Ayu Habsyari. Secara defisit, pranata sosial adalah sistem norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat secara khusus. Intinya, pranata sosial berkaitan dengan institusi dan lembaga sosial yang mengatur hubungan masyarakat dalam menegakkan norma dan aturan yang sudah disepakati anggota masyarakat yang bersangkutan. Pranata adalah sistem norma di masyarakat itu sendiri, sedangkan lembaganya adalah badan atau organisasi yang melaksanakan pranata tersebut. Next. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling berkaitan satu sama lain, sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Pengertian sekelompok manusia di sini tidak mempunyai batas yang jelas, harus beberapa orang, tetapi jumlahnya minimal harus 2 orang. Dikutip dari Raplinton pada tahun 1957, seorang ahli antropologi mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial. Adapun ciri-ciri masyarakat yaitu adanya sejumlah orang. Yang kedua, tinggal dalam suatu daerah tertentu. Ketiga, mengadakan hubungan satu sama lain. Keempat, saling berkaitan satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama. Kelima, merupakan suatu kesatuan sehingga mereka mempunyai perasaan solidaritas. Dan yang terakhir yaitu adanya saling ketergantungan. Next. Interaksi sosial. Materi kedua akan tetap saya sampaikan. Pengertian interaksi sosial. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup
normal tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Adapun pengertian interaksi sosial menurut para ahli dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang per orang, kelompok per kelompok maupun per orang terhadap berkelompok ataupun sebaliknya. Yang kedua, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, adanya dua orang pelaku atau lebih. Kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung. Keempat, yaitu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada dua bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu asosiatif. Interaksi sosial bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Contohnya, kerjasama, akomodasi, mediasi, toleransi, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu disosiatif. Interaksi yang bersifat mengarah pada bentuk pemisahan. Contohnya, persaingan, kontroversi, dan konflik. Materi ketiga yaitu penyimpangan sosial yang akan disampaikan oleh Bagus Fikri. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Rena. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial berikut adalah beberapa pengertian perilaku penyimpangan menurut para ahli sosiologi. James van der Zaten. Yang pertama, yaitu penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Kedua adalah Robert M. Zitlawa. Penyimpangan sosial adalah sebuah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha dari yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Dan yang ketiga adalah Paul Horton. Penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Kesimpulan dari ketiga pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli di atas adalah semua perlakuan warga masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai norma dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Di sini ada ciri-ciri penyimpangan sosial menurut Paul Horton, yaitu terdiri dari satu, yaitu penyimpangan harus dapat didefinisikan. Yang kedua adalah penyimpangan bisa diterima dan bisa juga ditolak. Ketiga adalah penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, dan harus terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Penyebab terjadinya penyimpangan di sosial, yaitu yang pertama adalah ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan setempat. Kedua adalah proses belajar yang sangat menyimpang. Ketiga adalah ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri, maupun faktor objektif, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau bisa disebut dengan lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang, yaitu terdiri dari satu, yaitu sikap mental yang tidak sehat dan kurang. Kedua adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketiga adalah pelampiasan rasa kecewa dorongan kebutuhan ekonomi. Dan keempat adalah pengaruh lingkungan dan media massa, atau khususnya lebih dari sosmed, dan keinginan untuk yang dipuji. Proses belajar yang menyimpang dan ketidaksanggupan menyerap norma. Keempat adalah submateri stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan para anggota masyarakat secara bertingkat atau vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratatum
stratum yang berartinya lapisan, dan sosial yang berarti masyarakat. Bila kedua kata itu digabung, maka stratifikasi sosial juga bisa diartikan sebagai lapisan masyarakat. Lalu, maknanya secara umum adalah apa? Yaitu penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun bertingkat. Pengelompokan atau penggolongan kelas-kelas masyarakat ini sifatnya hierarki vertikal yang mengakibatkan munculnya istilah kelas sosial atau upper class, sosial kelas menengah yaitu middle class, dan ketiga adalah kelas sosial bawah yaitu lower class. Tingkatan kelas sosial ini terbentuk karena adanya sesuatu yang dihargai atau secara dipandang di masyarakat. Baik, terima kasih Rena. Saya akan kembalikan kepada Rena. Mohon maaf, itu tadi ternyata mic saya belum nyala. Oleh karena itu, di sesi terakhir ini, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mempertanyakan atau menanyakan sesuatu pada kelompok kami, bisa langsung di kolom komentar yang tersedia di YouTube. Dan oleh karena itu, presentasi ini kami tutup. Mohon maaf apabila terjadi kendala ataupun hal-hal yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.